kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, mari sama-sama kita hadirkan lafaz dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang mendengar rahimahumullah. Adapun judul ceramah kita pada malam hari ini telah ditentukan oleh FDI yang berjudul Shadaqatul Jariyah. Kalau kamu catat, Shadaqatul Jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang abadi, pahalanya bagi pelakunya bahkan terus mengalir pahalanya meskipun orang tersebut telah meninggal. Itu namanya sedekah jariyah. Contoh, dia bersedekah, dia meninggal sampai pahalanya kepada dia tersebut. Itu secara global itu. Bentuk dari sedekah jariyah disebut juga dengan wakaf. Bentuk sedekah jariyah ini disebut juga dengan wakaf. Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan orang pelaku, orang penyerahan, menyerahkan sebagai keseluruhan harta bendanya yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah, dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang mendengar rahimahumullah, apa sabda Nabi? Iza matal Islamu ibbahu amalu illa bisalasatu saya'an sadaqatul jariyah au amalu yarfa'u bihi aw walidan shalihan yad'u lahu. Bila manusia itu mati atau meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Itulah kata Nabi Ibu, pahala yang tidak putus-putusnya. Yang pertama sedekah. Pertama sedekah jariyah. Contohnya, kita bersedekah jariyah, misalnya ada orang mau bangun masjid, kita nyumbangkan nanti sini 1 sak, misalnya Ibu, untuk dipakai ke pondok masjid. Sudah kita menyumbang ke masjid 1 sak, lalu kita meninggal, selagi dipakai masjid itu pahalanya mengalir sampai kita Ibu. Itu contohnya yang kecil. Apalagi kita membangun misalnya banyak uang kita bikin musola, masjid, itu lebih bagus Ibu. Selagi dipakai masjid dan musola itu yang kita bangun di atas permukaan bumi ini, tahu sudah kita bangun masjid, musola, tinggal kita, pahalanya sampai kepada kita. Selagi masjid itu kita pakai, itu namanya jariyah. Tidak terputus-putus pahala sampai dunia akhirat. Dan ada pula pahalanya itu nggak sampai dilihat cuma di atas bumi saja. Apa contohnya Ibu? Sedekah. Sedekah 2 macam. Yang pertama sedekah cuma sampai bumi saja. Yang kedua sedekah sampai ke akhirat. Contoh, sedekah sampai di bumi, misalnya ada orang fakir miskin, kemudian kita kasih baju kita sama orang tadi. Selagi dipakai orang baju tadi Ibu, pahalanya sampai kepada kita. Seandainya tidak dipakai lagi baju tadi, pahalanya putus, tak sampai lagi sama kita. Itu contohnya. Kita kasih sandal nanti, baju baru nanti, baju baru dan sebagainya, selagi dipakainya sampai balik ke kepala kita. Tetapi selagi tidak dipakainya, habislah pahala di atas permukaan bumi ini. Sampai situlah pahala yang kita miliki. Itu namanya sedekah yang sampai cuma di atas bumi ini. Itulah sedekah yang biasa saja Ibu. Dan ada juga pahalanya cuma sampai ke bumi saja pahalanya. Hadirin kaum muslimin yang sedang mendengar rahimahumullah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini contohnya kita mengajarkan membaca ngaji Al-Quran. Ini ada gurunya, ada muridnya. Kemudian guru ini mengajarkan kepada muridnya. Walaupun 1 huruf dia diajarkan Ibu, sudah dapat pahalanya.
Diajarkan dia bahkan pandai lagi anak ini mengaji. Tahu-tahu guru itu sudah meninggal. Nanti yang ilmu ini, yang ilmu anak yang pandai ngaji ini diajar lagi kepada di bawah lagi, diajar ke bawah lagi sampai lagi orang yang guru pertama dari pahalanya ibu. Itulah namanya yang tidak putus-putusnya kekal dengan baik amal ibadahnya. Yang kedua, anak yang soleha. Anak soleh ini kita didiklah anak kita dengan dididik yang baik dalam agama Islam. Kita ajar kita mendidik dia, kita masukkan dalam pesantren Pondok Salam. Mudah-mudahan anak kita tersebut menjadi anak-anak soleha. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahumullah, syarat-syarat wakaf antara lain adalah ini syarat-syarat wakaf lagi dulu. Syarat wakaf itu waktu sama sedekah jariyah. Yang pertama adalah antara lain taklif adalah mewakafkan tanah atau benda kepada fakir miskin, kepada miskin dan untuk masjid dan lain sebagainya. Ini ibu contohnya kita wakaf kepada fakir miskin nanti. Seperti ini contohnya. Kemudian kita wakafkan tanah bagus untuk bangun sholat, masjid ataupun kepentingan dalam agama Islam. Itu lebih baik ibu. Kalau banyak harta yang benar kita miliki, kita wakafkanlah itu. Itulah yang bisa besok yang bisa memandu kita di akhirat. Pahalanya pun mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya sampai kepada kita. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahullah. Yang kedua adalah ingkat tablik, bisa memiliki benda wakaf. Barang yang diwakafkan nyata ada, tidak salah dengan mewakafkan sesuatu yang tidak ada. Sudah jelas ibu. Benda itu sudah ada, baru bisa diwakafkan. Tapi kalau dia ngomong saja, besok tahun depan saya wakafkan tanah, saya wakaf tanah untuk masjid, itu tidak boleh wakaf seperti ibu. Yang biasanya adalah ada perkataan, ada barangnya, itu yang ada. Kalau tidak ada barangnya, perkataan saja itu tak ada, tak sah itu nama ibu bapak kita. Kecuali nanti sudah keserakan, nanti barulah sah yang namanya wakaf tersebut. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahumullah, tujuannya wakaf umum adalah kepada untuk membentuk persatuan umat Islam. Ini tujuannya ibu wakaf kita tadi. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat Islam. Contoh tadi kita bangun masjid, datang orang ke masjid, sholat beramai-ramai berjamaah, itu kan untuk mempersatukan agama kita. Itu yang lebih bagus. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahumullah, dan begitu juga ibu, apapun perbuatan kita lakukan atas seluruh muka bumi ini, Allah akan melihatnya, Allah akan menilainya. Apa kata Allah? An-nas maziyuna bi a'malihim wa in khairan wa khairan fa isaru kata Allah. Manusia itu saya balas dengan perbuatan manusia. Jika baik perbuatan manusia wa khairun kata Allah, maka kebaikan pula saya balas. Dan jika buruk perbuatan manusia fasarun kata Allah, maka buruk pula saya balas. Nah, Allah Ta'ala sudah memberi gambaran kepada kita. Mau lakukan perbuatan buruk persilakan, mau lakukan perbuatan baik juga persilakan kata Allah. Tapi ingat nanti, kalau banyak perbuatan dosa kita lakukan, kita masuk neraka. Banyak perbuatan pahala kita lakukan, kita masuk surga. Allah Ta'ala cuma dua hukumnya, surga ataupun neraka. Itu pun tergantung kepada diri kita masing-masing untuk menjawabnya. Mana yang kita mau? Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahumullah, sedekah jariyah itu kan baik ibu, perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara-cara lagi ibu, misalnya kita dari membeli Al-Quran, kemudian kita apakan wakaf masjid, boleh. Sebab Al-Quran itu lagi dibaca Al-Quran tersebut orang itu tersebut, maka pahalanya sampai pada kita. Satu huruf Al-Quran dibacakan ibu, satu huruf kita baca Al-Quran 10 kebaikannya. Contoh, apa kata Nabi ibu? Barang siapa baca Al-Quran waktu sholat, berdiri dia kata Nabi, maka dia mendapatkan satu huruf dari Al-Quran 100 kebaikannya. Dan barang siapa baca Al-Quran waktu sholat
maka dia mendapatkan satu huruf dari Al-Quran 50 kebaikannya. Dan barang siapa baca Al-Quran, dan barang siapa membaca Al-Quran selagi sholat, selain sholat, baik di rumah, di masjid, di perjalanan, maka dia mendapatkan satu huruf dari Al-Quran 10 kebaikannya. Dan barang siapa orang yang mendengarkan baca isi Al-Quran, maka dia mendapatkan satu huruf dari Al-Quran 1 kebaikannya. Dan barang siapa menghafalkan isi Al-Quran, mentamatkan isi Al-Quran, maka dia mendapatkan doa mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala ribu kalau kita melakukan perbuatan baik. Satu huruf kita baca Al-Quran mendapat 10 kebaikannya. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19 huruf, kita kali 10 sama dengan 160 kebaikan. Cuma Bismillahirrahmanirrahim saja kita baca sudah mendapat kebaikannya 160 kebaikannya. Apalagi kita baca semuanya. Kan gak susah tuh ibu bapak membaca Bismillah. Contoh ibu memasak nanti untuk sahur, Bismillahirrahmanirrahim baru masak. Pahala dapat, masak pun selesai. Kan mudah membaca ibu bagi orang yang mau. Bagi tak mau susah juga melakukannya ibu. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pada musim Ramadan ini bisa kita mencicipi nikmat-nikmat Ramadan ini. Kenapa demikian? Tahun lalu atau kemarin ada samping kiri kanan kita, teman kita sesat sama kita. Tahun ini tidak berjumpa lagi sama kita. Kemana dia Pak Bu? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan kita lah untuk melakukan amalan-amalan ibadah pada musim Ramadan ini dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kita kita banyak bersedekah, berinfak, kalau bisa kita lakukan yang namanya sedekah jariyah. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahumullah, memang Bapak Ibu, yang namanya setelah ini Pak Bu, malam pertama sampai malam 10 banyak jamaah Bu Ibu. Mulai dari depan ini sampai ke belakang penuh. Malam pertama sampai 10. Malam 10 sampai 20 agak berkurang sedikit jamaahnya Bu Ibu. Yang intinya malam 20 sampai 30, apalagi malam 27. Sudah berubah pikiran kita Pak Bu. Kemana pikiran kita? Dekat lebaran, beli baju baru, sepatu baru, bikin kue baru. Boleh kita sibuk ibu, tapi yang namanya sholat tarawih janganlah kita tinggalkan. Sebab apa demikian? Karena sholat tarawih ini cuma sekali dalam 1 tahun, yang kita sia-siakan yang namanya sholat tarawih ini. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahullah, apa hikmah wakaf yang terakhir ini? Hikmah-hikmahnya antara lain, 1, harta benda yang diwakafkan tetap terpiara dan utuh. Nah, itu namanya ibu. Jangan kita lagi takut. Misalnya kita punya harta, barang yang berharga kita infakkan, kita sediakan, jangan kita takut. Malah akan bertambah nanti. Walaupun tidak di atas muka bumi ini bertambah nanti, ibu yang akan datang nanti kepada kita di akhirat nanti. Padahal itu yang bisa membantu kita besok. Yang kedua adalah pahala dan keuntungannya bagi si pewakaf akan tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal. Akhir kali keuntungan hikmah-hikmahnya. Yang ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting umpamanya bagi kehidupan agama dan umat. Sudah jelas ibu. Kegunaannya kita gunakan untuk dalam kehidupan agama dan umat agama Islam. Nah, hadirin kaum muslimin yang sedang rahimahullah, sekali lagi marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak melakukan amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak amal yang kita lakukan, kita masuk surga nanti, amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata saya yang salah itu datangnya pada